Kenapa dalam kasus-kasus lain, misalnya narkoba atau apa, dengan secara singkat mereka bisa dengan cepat mengungkap? Kenapa di kasus-kasus yang melibatkan anak pejabat sejak dulu ya, peristiwa yang melibatkan anak pejabat kan bukan sekali ini. Ya. Sejak dulu tahun 80-an ya, Bang. Pernah itu ada peristiwa gitu, pemerkosaan juga, tapi juga ya hampir sama lah gitu loh kejadian. Ya. Ada kasus apa tuh kalau dulu tuh Bang, kasus Sum kuning. Sum kuning ya? Ya, Nah, tahun 70-an. tahun 70-an itu Itu juga anu enggak? pemerkosaan juga, tadi itu melibatkan anak pejabat juga itu. Koyo ngene rasane wong nandang kangen. Rino wengi atiku rasane peteng. Tansah kelingan kepengin nyawang sedelo wae uwis emotenan. Siro janji tegane kowe ngapusi anti sprene suwene aku ngenteni. Nangis batinku grantes uripku teles kebes netes elu ning dadaku. Cendol dawet. Oke, sampai di situ aja teman-teman, daripada kita cendol-cendolin dah. Oke teman-teman, wonten gayang. Tema kita malam ini adalah sebuah kasus yang terjadi pada tahun 2016 lalu. Kenapa akhirnya kasus ini mencuat lagi? Kasus ini difilmkan. Judulnya Pina Sebelum 7 Hari. Nah, kasus ini sebetulnya bermula dari gengs motor. Jadi kasus ini akhirnya menelan korban sepasang kekasih. Nah, yang jadi persoalan itu sebetulnya kenapa ini mencuat kembali? Karena kemarin itu Hotman Paris berkomentar karena di BAP-nya 3 pelaku itu tidak dimasukkan. Karena di BAP itu hanya 8 pelaku. Padahal sebetulnya menurut informasi pelaku itu 11. Ada juga yang mengatakan bahwa salah satu pelaku sebetulnya kayak seperti yang di film itu ada namanya, kalau korban itu Eki, pelakunya salah satunya Egi. Nah, Egi ini disinyalir adalah seorang anak seorang mantan pejabat. Nah, di negeri ini sering sekali toh kasus-kasus akhirnya ditutup karena dia anak seorang berpengaruh. Iya. Sekarang siapa yang berkomentar dulu dengan kasus ini? Yang paling tua dulu. Muda lah dia. Senior ya, senior. Kakek kelas dulu. Sini dikit Bang Ucok. Sini dikit Bang Ucok. Nah, Oke. coba tanggapannya Bang Ucok. Tanggapan dengan kasus ini Mas Ucok. Kenapa sebetulnya sampai saat ini kasus ini kok belum tuntas juga? Masih ada korban yang berkeliaran. Kalau sekiranya dibilang tadi anak mantan pejabat, Ya, pelakunya. pelakunya. Nah, beberapa netizen mengatakan begitu. Sebenarnya kalau sekiranya anak mantan pejabat kan namanya anak mantan. Ya. Itu bisa aja ditangkap, ya kan? Tapi ada apa di sebalik ini? Kan itu pertanyaannya, Nah, ya kan? Itu pertanyaan. Apakah ini 3 orang ini karangan dari yang 8 orang itu supaya untuk meringankan hukuman mereka? ya. Bisa juga. Bisa juga. Ya kan? Ya. Jadi akhirnya orang mereka-reka, oh ini karena anak pejabat ya. Akhirnya kembali lagi seperti kita cerita tadi, ya kan? Untuk membenarkan yang salah, carilah kambing hitam.
Wow. Nah, Ternyata 3 episode berikut ini kambing hitam nggak pernah Kita ketinggalan. bicara kambing hitam Lebih terus. fokus kambing hitam nih kayaknya. iya ya untuk membenarkan yang salah. Menjelang Ya. hari Idul Kurban, kita memang sering membicarakan kambing. Terus Nah, iya kan? Nah, di situlah itu jawaban saya, itu jawaban Ya, saya. ya. Nah, kalau menurutmu Won, Gimana? di samping pelakunya belum tertangkap, apakah memang sesulit itu? Atau memang ada pengaruh orang yang berpengaruh sehingga ini tidak tertangkap? Ini perkiraan ya, bukan kita tidak menuduh aparat ya. Iya, iya. Ini kira-kira kenapa kok bisa begitu? Atau memang sulit ditangkap? Atau memang licin? Oke. Nah, Pertanyaan moderator terlalu melompat. Ibarat pohon, moderator mempertanyakan daun yang paling ujung berwarna apa kan gitu. Yang penting adalah akar masalah. oh ya, sorry. Ibarat pohon. Jadi sebenarnya pertanyaan saya adalah ini karena rekayasa atau ini ketidakprofesionalan di institusi kepolisian. Hmm. Karena sekali lagi kalau profesional itu harus betul-betul sesuai dengan prosedur. Hmm. Ya. Kalau bicara profesional itu tidak hanya sebuah lembaga, pribadi pun harus memiliki profesionalisme. Saya tidak mengambil contoh jauh-jauh di sebelah kiri saya seorang Jupri. Jupri kadang-kadang tidak mengedepankan profesionalisme. Ahli menggambar, tapi tidak ada tanda tangan kontrak kepada yang memesan. Ketika tidak kebayar, dia mencak-mencak langsung saya butuh makan, tolong ditransfer. Tidak profesional. Nah ini salah satu contoh ya. Tapi kita kembali kepada kasus ya. Kalau terkait dengan Jupri nggak ada habisnya. Karena kalau bicara tentang persoalan-persoalan apapun yang dilakukan Jupri tidak akan pernah tersentuh oleh kasus hukum apapun dia. Karena Dia Karena saya disanksi oleh hukum alam, bukan karena hukum saya nggak polisi. benar di matanya, saya nggak pernah benar. Jadi begini Pak John. kamu pindah ke hidungnya. Iya, saya- salah terus aku di matamu. Besok Jadi begini, pindalah Pak aku Jon. di hidungmu. Ya. Jadi begini Pak John, terkait dengan 8 tahun yang sudah lewat, terus tiba-tiba mencuat kan karena gara-gara viral dari film yang 7 hari. yang berjudul adalah Dinas seluruh 7 hari. Iya. Coba kalau nggak ada film, nggak bakalan viral, Nah, tenggelam. Iya. 8 tahun dihukum seumur hidup itu yang mereka. Yang 8 orang. Hanya Saka yang Ya, ya, karena di bawah 8. umur dia dihukum 8 tahun tapi Ya. sudah keluar. Ya. Ya, ini kasihan. Sementara di beberapa yang saya lihat di TikTok itu pengacara-pengacaranya sudah pada bersuara bahwa mereka adalah salah tangkap, gitu kan gitu. Salah tangkap yang 7 orang ini yang masih belum keluar ini. Salah tangkap. Nah, oleh karena itu kalau seandainya betul-betul salah tangkap kan kasihan itu masa depan mereka. Itu. Terus beberapa yang saya amati di TikTok pengacara-pengacara menghadirkan sebuah fakta, Pak John. Kalau di visum itu si korban yang namanya si perempuan itu ditusuk 2 kali di sini. Sementara di persidangan kaos yang dipakai itu nggak ada bolongnya. Di situ aja sudah janggal. Ya. Jadi ini masih luar biasa. Bareskrim harus bekerja keras. Tetapi sudah ada perkembangan Pak John. Sudah mulai ditangkap namanya Peggy, yaitu ditangkap di Bandung. Yang 2 masih belum. Peggy itu yang Yang Egy salah ya? satu 3 tadi. Ya Egy kan? Egy itu ya. Ya mungkin Egy ya, tapi Peggy gitu. Peggy alias Perong. Ya itu Egy. Iya. Egy, Oh panggilannya Egy. Egy, panggilannya Egy. Yang disinyalir katanya Anak termasuk pejabat. otak kan gitu. Ya, anak pejabat kan. Ya, ini masih isu. Ah. Ada yang mengatakan itu dulu anggota DPR, ada yang mengatakan mantan bupati. Wah, ya. Makanya Hotman Paris berteriak, temui bapaknya, bila perlu diajak ngobrol, kakek, nenek, semua keluarganya kan gitu malah dia. Ya. Nah, terus ada juga yang dari Eki, pacarnya si perempuan, yang meninggal juga korban kan, kan sudah bersuara di video, bersuara bahwa saya adalah bapak dari anak saya yang kena korban itu. Nah, bapaknya Eki. Iya. Bapaknya Eki ternyata seorang polisi, Mas. Iya. Oh. Ya, kalau di sosmed itu bapaknya Eki itu, korban itu adalah seorang polisi juga. Seorang polisi. Jadi Pak John tidak panjang lebar bahwa ini adalah perjalanan panjang. Kalau tidak segera diatasi maka akan mencoreng-moreng institusi kepolisian. Nah, akan menambah ya. Iya. Akan menambah Nilai merah. nilai merah
institusi kepolisian. Oh Pak John, dan ternyata di dalam BAP itu tidak dicantumkan, itu Iya. hanya pembunuhan tapi tidak dicantumkan pemerkosaan. Padahal di visum itu ada spermanya. Oh ya, ya. Nah, Ya, termasuk di film itu ternyata itu sebelum dibunuh itu diperkosa dulu bergantian. tapi tidak dicantumkan, Dan hanya kembali pembunuhan lagi. saja, tidak ada Ya. pemerkosaan. Sebetulnya kalau kita melihat entah itu pejabat masih aktif atau belum aktif, kalau memang itu bersalah, siapapun orangnya, karena kita negara hukum harusnya bisa ditindak. Oh, iya, iya. Nah, itulah kelemahan orang-orang kita sih sebetulnya. Jupri, ada yang mau dikomentari Jupri tentang kasus ini, Job? Jadi gini, ini sebenarnya kasus semacam ini bikin hati kita miris sebenarnya. Banyak kejadian-kejadian pembunuhan yang sudah terjadi yang melibatkan anak-anak muda, juga anak-anak pejabat. Yang mirisnya lagi bahwa ketika satu peristiwa pembunuhan yang melibatkan anak-anak pejabat misalnya, itu sejak dulu memang sulit gitu loh, sulit terungkap, ada aja gitu. Nah, sebenarnya kalau kita runut peristiwa pembunuhan sebenarnya nggak begitu sulit bagi kepolisian, bagi aparat untuk mengungkapnya. Apalagi itu pembunuhan yang terjadi di tempat umum, artinya tidak sembunyi-sembunyi ya, diketahui oleh orang banyak dan yang terlibat orang banyak juga. Begitu gampang gitu lah, nggak begitu sulit bagi pihak kepolisian. Kalau kemudian ini sampai bertele-tele, bukan tetek bengek loh ya. Iya. Tele-tele. Waduh Rasma dong. Iya, nanti saya arahnya ke situ soalnya. Oh iya. Jadi makanya saya tidak menggunakan kata-kata tetek bengek. Iya. Saya menggunakan bertele-tele. Iya. Nah, ini jelas saya justru tidak nalar dengan kinerja kepolisian itu. Kok ngeri. yang begitu yang nggak begitu sulit seharusnya yang kita cerna ya dengan pikiran, kok menjadi sulit bahkan bertahun-tahun gitu. Bahkan sampai dengan waktu yang sekian lama, 8 tahun misalnya dalam kasus ini. Bayangkan Pak John, kalau kepolisian profesional seperti teroris-teroris yang sudah tertangkap, bagaimana dia bersembunyi, berpindah-pindah, dengan kinerja kepolisian yang sungguh-sungguh, itu bisa kok terlacak. Masa pembunuhan begitu? Baru episode ini dia agak cerdas. Ya. Tapi apa yang dikatakan Jupri itu ada benarnya sebenarnya, Mas. Karena sebetulnya 8 orang ini tertangkap dan 8 ini adalah anggota geng dan saling mengenal. Artinya sama yang buron. Artinya sampai ke keluarganya pun pasti ada yang tahu. Iya. Maaf Pak John, tadi waktu dia ngomong, baru kali ini saya ngomong cerdas. Kamu salah. Ketika ngomong saya cerdas, saya langsung dipotong dengan dia. Dia nggak pengen saya lebih cerdas dari dia. Terus silakan. Padahal udah saya udah membenarkan loh tadi. Pak John. Masih katanya kurang aja. Pak John, jadi di sana mereka itu sebenarnya kongko-kongko ngobrol di tempat rumahnya Pak RT itu. Ditangkap itu 7 itu. Oh. Berdasarkan informasi yang bernama siapa inisial itu yang akhirnya digabung menjadi 8. Tadinya 7 yang ditangkap. Berapa gitu ya? 8. 8. Buron 11 total. 7 ditangkap. Yang satu ini itu sudah ditangkap lebih dulu kasus narkoba. Oh. Terus digabung di situ. Oh iya. Berdasarkan informasi si orang ini loh, yang koko ini, rekayasanya begitu. Terus si yang di bawah umur karena sudah 8 tahun dihukum, 3 tahun karena dia kasasi, dikeluarkan karena kasasi, terus akhirnya dia buka suara sekarang ini. Dia itu cuma disuruh beli bensin oleh pamannya, setelah itu dia pulang, terus dia ikut ditangkap, ikut diciduk tanpa mengerti kesalahannya apa. Nah, untuk disclaimer ya, itu menurut berita yang kamu baca. Pengakuan Saka. Saka itu sudah speak up sekarang ini. Oh, ya. Okay. Bersama dengan pengacaranya. Ya. Gitu. Jadi salah tangkap. Yang satu orang. Yang satu orang salah tangkap. Nah, satu orang. Sebelum ke Pak RT ya, karena Pak RT termasuk orang yang terlibat. Karena kuku di rumah Pak RT. Ya. Pak RT tempat lain. RT yang sono. Sorry Pak RT, Pak RT. RT yang sono. Bersanda Pak RT. Mas Jeding menanggapi kasus ini Mas Jeding. Saya memang belum mengikuti. Tapi yang sana Mucok. Nanti kalau keluar prem. tadi si Kliwon mengatakan bahwa ada tusukan di badannya 2, sedangkan bajunya
kok tidak lubang, itu sebetulnya gampang. Gampangnya? Lah itu kan ditelanjangin dulu, habis ditelanjangin ditusuk, kan begitu logikanya, terus dipakein baju lagi. Yang ditusuk Perempuan tidak itu. disebutkan kan tadi. Ya, Perempuan kan, itu. mereka dibunuh perkosa dulu, habis itu dibunuh. Berkosa. Oh, Jadi itu waktu logika ya? Tapi ditusuk, tidak dengan ditusuk, senjata tajam kan begitu. ditusuk dulu, jelek. Habis itu dipakein baju biar nggak kayak diperkosa gitu loh. Oh, karena akan direkayasa untuk nabrak begitu kan. nabrak, betul. Ya, logis juga dia. Ya. Saya Karena, lebih pintar karena dari sebetulnya kasus pengacaranya, ini di awal menurut berita kasus ini di awal sebetulnya kasus ini orang menyangkanya itu kecelakaan tunggal, Mas. Iya. Seolah-olah Eki dan Pina ini kecelakaan. Nabrak tiang Ternyata listrik, ternyata menurut beberapa sumber menurut berita itu ternyata mereka ini Eki ini bersama teman-temannya keliling kota dulu, ketemu sama geng motor ini. Nah, ketika dikejar teman-temannya pada lari, yang ketangkep Eki sama Vina ini. Itulah akhirnya yang dieksekusi itu sama geng motor itu. Nah, tapi ada berita lagi yang lebih miris sebetulnya. Katanya Eki dan Egi ini berteman. Ternyata kalau menurut berita itu si Egi ini menyenangi Pina juga, tapi udah terlanjur jadi pacarnya Eki. Nah, jadi ada motif asmara di sini sebetulnya. Masuk. Ya, masuk. Tapi memang Pak John, yang harus kita soroti itu kan peristiwa ya tetek bengeknya lagi. Oh maaf, bukan tetek bengek. Peristiwa tambahan ya. Yang paling kita soroti bahwa pembunuhan ini tidak terungkap dan berlarut-larut. Itulah artinya di sini kita bicara hukum, bicara pihak kepolisian yang tidak bisa mengungkap, menyelesaikan dalam waktu yang secepatnya gitu kan. Kenapa dalam kasus-kasus lain misalnya narkoba atau apa dengan secara singkat mereka bisa dengan cepat mengungkap? Kenapa di kasus-kasus yang melibatkan anak pejabat sejak dulu ya, peristiwa yang melibatkan anak pejabat kan bukan sekali ini. Ya. Sejak dulu tahun 80-an ya kan. Pernah itu ada peristiwa gitu, pemerkosaan juga, tapi juga ya hampir sama lah gitu loh kejadian. Ya. Ada kasus apa tuh kalau dulu tuh Bang? Kasus Sum kuning. Sum kuning ya. Ya, Nah, tahun 70-an. tahun 70-an itu Itu juga enggak. pemerkosaan juga, itu melibatkan anak pejabat juga itu. Tapi enggak selesai itu. Selesai. Kasusnya selesai ya itu? Oh enggak. Nggak terungkap Nah, juga. nggak terungkap kan? Nggak terungkap juga. Tapi difilmkan juga. Iya. Oke, Pak RT, dari tadi belum tanggapan. Mungkin ini yang lebih menarik karena ini ditangkap oleh sineas-sineas untuk dijadikan film. Nah, mungkin ini ada sebuah tragedi. Yang jelas di situ ada tragedi kan, dan juga ada asmara, mungkin ada cinta segitiga juga mungkin. Nah, cuma sayangnya mungkin secara hukum aparat belum bertindak secara maksimal karena sampai 8 tahun atau sekian lama waktunya belum terungkap secara tuntas menurut tadi kita yang bicarakan ya. Nah, jadi aparat kalau saya harus bisa menuntaskan masalah ini supaya masyarakat kita terjernihkan, karena ini sudah ditangkap oleh para sinias untuk dijadikan film. Paling enggak masyarakat kan menjadi penasaran, paling enggak yang tidak tahu menjadi pengen tahu, akhirnya menjadi menonton film ini. Nah, ini menjadi menarik. Kalau ini tidak ditangkap oleh sinias menjadi sebuah film, mungkin kasusnya tidak sebesar seperti sekarang ini yang kita bicarakan bersama-sama, khususnya di media sosial ini ya. Nah, sekali lagi ini tantangan untuk aparat, karena secara tidak langsung kan belum terungkap secara jelas ya. Nah, titik poinnya di aparat yang harus bertindak netral, jernih, siapapun yang bersalah, ya kan, siapapun yang ya harus diungkap, harus dituntaskan secara hukum. Nah, menurut saya itu yang harus dijernihkan dulu supaya masyarakat menjadi tahu yang sebenar-benarnya. Karena ini sudah paling nggak digoreng-goreng juga bisa untuk menjadikan sebuah film yang itu menjadi menarik kan. Karena otomatis
para penonton, pemirsa, masyarakat kan jadi penasaran kalau dengar ini. Gimana sih ceritanya? Wah, tonton dulu. Paling nggak kan punya gambaran. Jadi boleh saya menambahkan pesan terutama. Boleh? Jadi pesannya bahwa seharusnya aparat itu malu kepada para sinias. Ternyata sinias lebih cepat menangkap daripada pihak kepolisian. Kasus Pina ini. tapi oke lah. Kalau itu secara positifnya, akhirnya sineas membantu mengungkap kasus ini. Iya. Tapi secara banyak juga yang komentar orang miring, mengatakan film ini sebetulnya itu tidak ada setengahnya tidak mas, tidak mendidik, tidak manusiawi, karena menangguk keuntungan dari kasus penderitaan orang lain. Kalau sineas motifnya bisa supaya laku. ya mungkin 70%-nya sebetulnya bukan karena pengen mengungkap kasus sebetulnya, karena kasus ini rame, memanfaatkan kasus ini untuk mengeruk keuntungan. Jadi gini Pak John, Kalau salah satu motif. Ya. Jadi salah satu terkait motif. dengan pembuatan itu, ya, ada latar belakang singkat saja saya sampaikan. Jadi via orang film menemui keluarganya. Tadinya keluarga tidak setuju karena akan menimbulkan luka lama. Ya. Terus sampai 2 kali, 3 kali. Pertemuan yang keempat, setelah itu mereka berembuk, akhirnya mereka menyetujui. Karena dengan motivasi siapa tahu ini akan viral dan akan diperhatikan kembali. Ya. Terus setelah proses pembuatan ternyata ada 2 aparat yang datang. 2 aparat yang datang menemui keluarganya. Wis mbok rasah, mbok tidak usah membuat film bikin gaduh. Loh, hak saya itu, Pak. Langsung dia pergi. Jadi itu aja sudah hambatannya luar biasa ya kejadian. Artinya mulai agak was-was, ketakutan. Dan kalau netizen mengatakan tidak setuju, ya jangan-jangan memang direkayasa juga untuk tolong suarakan. Ya, makanya saya bilang tadi itu sebetulnya kalau sinias itu sebetulnya kalau bukan sinias sih sebetulnya, kalau siniasnya memang membuat film, memang mau berkarya teman. Kalau pihak dari produser film sebetulnya kalau aku melihatnya bukan aku sih. Oke, sekarang kita lempar aja ke forum ini sebetulnya. Menurut Mas Jeding, Ini ya, kasus ini sangat mencemarkan bukan hanya kepolisian, tapi mencemarkan geng motor ini. ya, Teman-teman kita banyak yang geng motor dan ini bekas motor juga toh. Jadi ini bikin film itu ya hati-hati lah. Jadi kalau bikin geng motor ya kayak bikin geng motornya Dilan, keren toh. Milea menasihati Dilan supaya ini, kalau ini Kerja bahaya sosial gitu geng ya. motor ini jadi Kerja jelek loh sosial. namanya. ya, ini. enggak. Yang ingin saya Mas Jeding, yang tanggapan mungkin sama teman-teman ya, satu mungkin tanggapannya. Apa pendapat Mas Jeding ketika orang menangguk keuntungan dari kasus penderitaan orang lain? Saya tidak setuju ini. Pertama, satu, film ini kan banyak bumbunya mesti. Pasti ya. Banyak bumbunya dan itu belum tentu sesuai dengan kenyataan. Pasti. Kadang-kadang ditambahin garam, tambahin lada, tambahin apa yang sebetulnya itu sederhana. Jadi tidak sederhana. Jadi kayak misalnya terlibat pejabat itu juga belum tentu benar loh. Karena itu kan rekayasa film bisa terjadi. Bisa jadi gorengan ya. Gorengan. Kalau menurut saya sebaiknya gini-gini nih jangan diungkap ke film. Melukai keluarga, terus melukai geng motor juga ini. Kalau menurut saya biar kepolisian yang jalan. Ini tugas dia. Bang Ujo, pendapat Bang Ujo tentang pembuatan film kasus ini? Singkat, idem. Ya. Idem. Amat keras. Kliwon, sekarang Won, pendapatmu? Ya mau nggak mau ya, kita harus, kalau film itu jelas mau bikin film itu nyari untung. Artinya dia mencari untung dari kasus ini. Loh, kalau Coach Jeding mengatakan janganlah dibuat film, kasusnya nggak muncul tadi. 8 ya. tahun akan berlalu sampai seumur hidup, kasihan. Ya. Geng motor harus dibersihkan, padahal geng motor tidak bersalah ya. Dikira membunuh. Siapa tahu ketika ini setelah film dibuat lalu viral, sekarang sudah mulai Barreskrim bergerak.
maka semuanya akan bisa clear. Ya, geng motor juga mulai clear namanya. Terus anak-anak yang 8 yang seumur hidup ini kasihan, dia harus keluar nih. Kalau mau keluar nggak bisa kayaknya, karena ingkrah kan, sudah hukum udah pasti hukumnya. Tetapi masih bisa ada upaya PK. Tapi yang penting Bareskrim menelusuri kembali, makanya syukur alhamdulillah yang 8 anak ini sudah dipanggil, diperiksa kembali. Dan ditemukan yang Peggy tadi. Nah ini baru kemarin kok. Nah nanti besok ada berita baru lagi. Kalau mau berapa episode bisain saya. Nggak habis-habis cangkep saya. Karena dia udah belajar ini, Mas. Mungkin ada yang tangan sama tuh Pak RT apa? Mengikuti ya. Enggak, Oh, enggak, Jupri. spontan aja. Oh, sebentar. Ngikuti dia. Sudah ngapalin. Iya, dia mengikuti. Dari mana tahu? Tanggapan Pri. Ya, Dari mana artinya tahu begini Peggy? Pak. Tanggapan dari ini, Bi, dari sisi Iya. dari sisi orang menangguk keuntungan Iya. dari pembuatan kasus ini ya. Terlepas dari apa ini ya, bagaimanapun artinya keuntungan mencari keuntungan ya sah-sah aja. Efek Itu efek. Ketika tapi saya yakin kenapa alasan utama kenapa mereka membuat film ini ya bukan cuma sekedar cari keuntungan, tetapi bagaimana ada rasa yang terpanggil kan, mempelajari dulu kan, arti observasi dulu, mempelajari dulu ini, kemudian ada panggilan dari situ. Apalagi kasus ini belum terungkap ya, itu kan satu hal yang menarik gitu. Nah efeknya juga banyak efek-efek baiknya, dan kalau kemudian itu efek buruk bagi keluarga, saya rasa akan tipis. Saya kurang setuju tadi apa yang dikatakan Mas Jeding, setuju nggak? Tidak apa? Saya nggak setuju katanya. Artinya kalau setuju tidak setuju itu pihak keluarga gitu. Kalau memang dia berat, kalau ini diangkat jadi film, dia jelas tidak setuju dan film ini tidak mungkin akan jelas itu dan pasti dibuat, izin. ya. Itu pasti Kemudian izin dari izin keluarga. dan disetujui gitu. Karena pihak keluarga juga melihat wah ini akan berefek baik gitu loh bagi kasusnya begitu loh. Itu dia, saya rasa ya begitu aja. Tapi itu tadi itu saya salut dengan sinias sekarang itu, dia bekerja lebih cepat daripada oknum polisi. Pak RT, menangkap. sebelum saya tutup. Rasa-rasanya udah idem nih. Oke. Artinya gini teman-teman ya. Sebetulnya kasus semacam ini terlepas dari film ini mencari keuntungan udah pasti, ya kan, udah pasti mencari keuntungan dari kasus ini. Tapi sebetulnya kalau kita belajar di negara-negara, contoh saya Jepang, sebuah kasus, sebuah kecelakaan, sebuah musibah itu tidak bisa, Bang, tidak boleh dibikin film, dibikin berita, itu enggak boleh. Coba dilihat di Jepang. Kalau kita dulu misalnya tsunami itu di Aceh itu gambar orang tenggelam, orang itu banyak sekali. Jepang tsunami nggak ada satupun korban yang muncul. Iya. Karena buat orang Jepang ini musibah. Nggak manusiawi itu. Ini musibah bukan untuk konsumsi orang banyak. Kalau musibah ya musibah aja, bukan untuk jadi dagangan. Iya. Nah, tapi kembali lagi harusnya aparat kita juga profesional. Kalau aparat kita profesional ya ini nggak harus ada film ini kan. Mestinya sudah terungkap dari dulu. Ya. Saya pikir begitu teman-teman, kesimpulan saya. Kita akhiri saja episode kali ini. Kita jumpa lagi pada episode berikutnya. Bye-bye.